Halo pemirsa, 2 orang tewas dalam kecelakaan bus rombongan pengiring pengantin yang masuk jurang sedalam 15 meter. Bus diduga mengalami remblong saat melaju dalam kecepatan tinggi. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupan 365%. Diduga akibat konsleting listrik di bagian mesin, satu angkot jurusan Kampung Melayu Pulau Gadung ludes terbakar. Insiden yang terjadi di jalan raya di kawasan Pulau Gadung sempat membuat pengguna jalan tak berani melintas. Api dengan cepat membakar dan menghanguskan seluruh bagian mobil angkutan kota di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Angkot jurusan Pulau Gadung Kampung Melayu ini terbakar saat berhenti di persimpangan lampu merah di kawasan industri. Sang pengemudi Sudiman menyebut tiba-tiba angkot yang dibawanya mengeluarkan asap dan percikan api dari bagian bawah mesin. Ia pun sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api cepat membesar. Jadi awalnya di lampu merah pas antri, saya lihat ada asap di belakang. Terus saya tengok ke kolong ada apinya, saya masukin ke dalam sini biar nggak macet di situ. Nah, setelah ada percikan api yang membawa ke sini, yang dilihat apa lagi? Ya saya masuk kolong, saya semprotin tapi malah tambah gede, mau meledak itu. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Timur tiba di lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, ludes dilalap api. Kebakaran sempat membuat warga panik, diduga api dipicu dari arus pendek listrik di salah satu ruangan di lantai 2. Warga Jalan Kesadaran 4 RT 6 RW 7 Kelurahan Cipinang Muara Jatinegara panik saat kebakaran melanda salah satu rumah di tengah pemukiman. Api dengan cepat melahap bangunan rumah 2 lantai, warga pun sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menjangkau titik api, kurang dari 1 jam api berhasil dikuasai. Diduga kebakaran ini disebabkan dari korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 2. Mungkin ini jadi korsleting listrik. Terus saya juga nggak tahu ya, mungkin nanti dicek aja sama pemadam kebakaran. Cepat, kejadian cepat banget. Itu mengeluarkan asap dulu apa langsung api? Atau ada ledakan? Saya kurang tahu, tiba-tiba saya pas udah ke atas udah kebakaran. Oh, itu yang pertama kali timbul itu dari atas apa di bawah? Dari atas. Sejumlah barang berharga seperti perhiasan dan uang tunai serta ijazah ditemukan petugas diserahkan ke pemiliknya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja di kawasan pemukiman Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu dini hari lalu menewaskan seorang warga. Korban meregang nyawa saat berusaha merelai tawuran. 8 pelaku diamankan petugas. Tawuran 2 kelompok remaja yang terekam kamera CCTV ini terjadi Rabu dini hari lalu di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tawuran ini, seorang warga Muhammad Lutfi, 32 tahun, pedagang pecel lele di sekitar lokasi tewas saat berupaya melerai aksi tawuran.
Tak butuh waktu lama, satu pelaku yang masih remaja diamankan petugas. Pelaku dibekuk saat asik berkumpul di dekat rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari pengakuan pelaku, polisi memburu sejumlah rekannya yang telah diketahui identitasnya dan diduga terlibat dalam aksi tawuran. Remaja terduga pelaku ini selanjutnya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aksi pencurian motor terparkir di kawasan pemukiman padat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam CCTV. Dengan cepat, pelaku menggasak motor yang terparkir di gang sempit. Aksi pencurian motor terparkir di gang sempit di kawasan padat penduduk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam jelas di kamera CCTV. Hanya dalam hitungan menit, dua pelaku menggasak motor di depan rumah kontrakan setelah merusak kunci stang. Dari CCTV terlihat saat beraksi, pelaku menggunakan topi dan penutup wajah. Pelaku melancarkan aksinya, memanfaatkan situasi sepi saat korban dan warga sekitar terlelap tidur. Ironisnya, warga menyebut dalam satu pekan terakhir telah 2 kali terjadi aksi pencurian motor di sekitar TKP. Ibu pulang setengah 12 tuh motor masih ada. Pas paginya mau berangkat, ibu bilang motor nggak ada. Kaget dong, terus langsung ngecek CCTV di kosan sebelah punya Pak Gatot. Pas udah dicek, emang kebetulan ada yang ngambil juga sih 2 orang laki-laki nggak kenal. Dia pakai hoodie sama topi gitu. Berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan motor, korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cempaka Putih. Dari kejadian ini, jadi perhatian bagi warga yang harus selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, bandar narkoba pengedar sabu Kota Padang, Sumatera Barat selama ini buron polisi ditangkap saat bersembunyi di atap rumah tetangga. Akibat terpeleset saat melompat dari atap ke atap, pelaku terjatuh dan kedapatan membawa paket sabu. Polisi mengepung rumah Arma, bandar narkoba yang selama ini diburu di Lapai Nanggalo, Kota Padang. Polisi kemudian mendobrak paksa pintu setelah memastikan Arma di dalam rumah. Arma mengetahui polisi datang, kemudian berlari ke lantai atas dan sempat hilang keberadaannya. Polisi menemukan Arma setelah terjatuh dari atap rumah tetangganya. 1 paket sabu ditemukan yang dibawa oleh Arma. Arma selama ini dikenal sebagai pemasok sabu di wilayah Kota Padang yang diambil dan diedarkan oleh para kurir. Upaya penangkapan selalu lolos karena Arma berhasil mengelabuhi polisi. Penangkapan yang bersangkutan sempat mau melarikan diri, namun berkat kesigapan dari petugas kita, alhamdulillah bisanya masih kita dapat. Dari hasil penggeledahan di rumah Arma, polisi menemukan paket sabu, uang yang diduga hasil transaksi narkoba, serta bong pengisap sabu. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, paket sabu, serta barang hasil penggeledahan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 4 gadis remaja berusia 15 dan 16 tahun dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu. Terakhir mereka pamit pada orang tuanya pergi membeli makanan. Iya. Kalau 7 nih. Mudah-mudahan kek dapat. Berapa? Aku baru inilah ya Allah. Ini Tidak pernah cowok beda hati. ada rumahan ya? Ibu ini terus menangis saat mendatangi Mapolda Sumatera Selatan melaporkan ke-4 anak mereka yang hilang sejak 4 hari lalu. Terakhir, 4 ABG yang tinggal bertetanggaan ini pamit pada orang tuanya hendak membeli makanan dekat rumah mereka di Jalan Sukakarya, Sukarami, Palembang, Minggu siang. Sejak saat itulah, ke-4 pelajar SMP berusia 15 dan 16 tahun ini tak kunjung pulang. Melaporkan anak aku hilang. Hilang sejak kapan, Bu? Dari hari Minggu jam 2 siang. Selain anak ibu? Ya anaknya tetangga ini. Oh.
Orang berapa dia, Bu? Orang berapa? Orang 4. Pergi rombongan mereka? Iya, rombongan orang 4. Mau beli model. Ngomong nak, Bu? Ya, kalau sama aku enggak ngomong, tapi ngomong sama Ayu ini. Ngomong semuanya perempuan, Bu, ya? Iya, perempuan. Siapa? Anak aku SMP kelas 2. Saat pergi, Bu, menggunakan kendaraan apa? Tidak, jalan kaki dari rumah. Bu, hah? Pernah dihubungi, tidak? Pernah ditelepon, tidak? Nampan ditelepon, tapi di red sama dia. Di apa tuh maksudnya dimatikan. Tapi nyambung ya, nyambung. Nyambung tapi dimatikan. Dah pernah di... Ada WA? Ya sama, itulah. Masuk tapi terkirim. Masuk terkirim tapi tidak ada dia. Masih aktif ya, Bu? Hah? Masih aktif? Masih aktif. Tadi pagi jam 6 tadi aktif. Hasil penyelidikan sementara polisi menduga keempat ABG ini berada di luar kota. Apakah dia dibawa keluarganya atau dia kabur dari rumah ataupun ada sesuatu yang lain kita belum tahu. Jadi saat ini sebatas laporan Orang hilang. Laporan orang hilang, Bang. Oh ya Allah, berilah keajaiban ya Allah. Mati lampi. Apa tuh WA dia? WA nyambung. Belum tahu, Kak, yang balas itu siapa? Yang balas WA Nah, tujuannya tapi apa? tidak tahu siapa yang balas. Orang tua korban berharap anak mereka bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Polisi bekuk remaja pelaku pelecehan seksual seorang bocah perempuan saat sedang sholat bersama ibunya di masjid. Pelaku nekat melakukan aksi bejatnya usai nonton film porno. Penangkapan diwarnai histeris pelaku. IZ, seorang remaja pelaku pelecehan seksual terhadap seorang bocah perempuan saat sedang sholat bersama ibunya di masjid, menangis saat akan ditangkap. Pelaku histeris menolak dibawa sampai ditenangkan ibunya. IZ ditangkap di rumahnya saat tengah tidur. Pelaku tak menyangka aksinya yang terekam CCTV menyulut kemarahan warga. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya usai menonton film porno. Ngaku salah, ini apa? Benar. Nah, pokoknya apapun perbuatan kau ada sanksi hukumnya, ya? Ya, Pak. Polisi mengaku sempat kesulitan dalam mencari dan meringkus pelaku karena selalu berpindah-pindah tempat. Sering nonton film porno. Jadi karena sering nonton film porno tersebut, jadi ada imajinasi seperti pengen melakukan. Aksi pelaku yang terjadi Senin lalu terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi saat jemaah lain sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Aksi pencurian beras dan uang tunai milik seorang kakek tunawisma terekam CCTV. Pelaku mencuri saat sang kakek tertidur pulas di emperan toko. Aksi pencurian yang dialami kakek tunawisma ini terjadi saat korban tidur di emperan toko. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku bertopi merah menggasak beras yang diberikan warga dan uang di dalam kantong beras. Korban Sukatman yang kesehariannya bekerja sebagai petugas sampah menyebut beras 5 kg dan uang tunai Rp700.000 di dalam dompetnya dicuri saat ia tidur pulas. Diduga pelaku menggasak beras dan uangnya pada dini hari. Waktu berasnya dicuri? Iya, tidur ya. Itu beras dari sumbangan siapa, Pak? Warga. Warga ya? Langsung dicuri orang itu ya? Iya, Bapak tidak terasa, Pak, kalau ada pencuri itu, Pak? Tidak terasa, tidur pulas ya? Pencuriannya jam berapa, Pak? Sekitar jam 12-an. Jam 12. Waktu itu dia tidur ya. Di sebelah sisi kiri kanannya apa? Ada beras, ada uang gitu. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Patrang. Polisi pun memburu pelaku yang terekam CCTV. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dianiaya sang suami saat akan merayakan ulang tahun putrinya gara-gara cemburu. Pelaku menduga korban berselingkuh dengan pria lain. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap.